Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui online. Kita bersyukur bahwa kita bisa memiliki kesempatan untuk belajar tentang berbuah, seperti halnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata terbeban itu ada ya, kemudian kata beban ada. Memang unik gitu ya. Gereja seringkali mempromosikan satu kata baru ya, keterbebanan gitu ya. Seperti halnya kata keberdosaan gitu ya, walaupun sebenarnya cukup dengan kata dosa gitu, tetapi jadinya terus keberdosaan gitu. Nah, malam ini kita tidak berdiskusi tentang satu kata, kata benda atau kata itu, tapi kita ingin lebih memahami lebih jauh tentang bagaimana seharusnya kita memiliki rasa, memiliki kepemilikan di dalam menjadi murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk membuka kegiatan kita yang nanti selanjutnya akan dipimpin oleh Mbak Dwi Tsunami, kita minta kepada Ibu Lucy bisa mimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam ini kami boleh bersekutu bersama-sama untuk belajar mengenai firman-Mu, untuk lebih mengetahui apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang menolong sehingga apa yang kami pelajari malam ini juga dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Engkau juga mengurapi Mbak Dwi dengan kuasa-Mu sehingga dia juga dapat menyampaikan apa yang Engkau kehendaki untuk kami semua lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy, dan untuk selanjutnya langsung saja kepada Mbak Dwi untuk memimpin kegiatan kita malam hari ini. Silakan Mbak Dwi. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan sesi yang telah kita lalui kemarin dalam pembinaan warga jemaat, dan untuk malam hari ini temanya adalah profil pelayanan tentang keterbebanan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Anton ya tentang istilah tersebut. Nah, bagaimana kita memiliki beban? Saya pikir lebih enak kalau misalnya panggilan gitu ya, panggilan hati terhadap pelayanan Injil. Kita ingat gambar ini yang dibuat oleh Lawson Moment, ya, sudah pernah diungkapkan oleh Pendeta Edi. Seluruh umat membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Nah, seluruh Injil itu kan banyak ya, sedangkan pekerjaan Tuhan itu sangat luas. Nah, di dalam luasnya dan banyaknya pekerjaan Tuhan itu, apakah panggilan atau yang menjadi panggilan dan bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Ya, bukankah kita ini memang diciptakan atau dihadirkan di dunia ini oleh Tuhan adalah untuk memuliakan namanya. Mari kita melihat profil pelayanan tentang keterbebanan ini. Kita melihat mengenai pengertiannya apa gitu ya, lalu pentingnya dan bagaimana prosesnya. Kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 10, mungkin bisa minta bantuan Ibu Rita. Ibu Rita.
Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ayat ini menunjukkan siapa kita. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya adalah kita ini diciptakan sebagai ciptaan baru agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, manusia diciptakan Tuhan tentunya punya maksud dan tujuan. Allah tidak menciptakan manusia tanpa arti, karena manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita telah diciptakan dan diciptakan ulang dengan tujuan-tujuan yang ada dalam pikiran Tuhan. Jadi Tuhan sudah merancangkan hal-hal tertentu ketika Tuhan menciptakan kita. Memuliakan Tuhan mencakup usaha untuk menemukan visinya tentang apa yang bisa dan seharusnya terjadi di dalam kita. Andy Stanley penulis buku mengatakan demikian. Kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Pada saat yang sama, kita juga tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Pikirkan ini, jika Tuhan memiliki visi mengenai apa yang harus kita lakukan dengan jatah tahun-tahun hidup kita atau dalam hidup kita sebaiknya masuk di dalam visi tersebut. Alangkah tragisnya jika kita melewatkan hal itu. Nah, dapat dikatakan bahwa mengikuti apa yang menjadi visi Tuhan atau apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi atau aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan tidak hanya merancang kita secara umum, namun juga dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan suatu pelayanan atau pekerjaan tertentu yang sesuai dengan karakter kita. Nah, kita kan memang manusia yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing, dan tiap-tiap orang memiliki keunikan yang berbeda. Jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi pekerjaan atau pelayanan kita, salah satu hal utama yang dapat kita lakukan adalah mengenali diri sendiri. Itu yang ditulis oleh Doug Sermon dan William Hendrick dalam bukunya Pekerjaan Anda Penting Bagi Tuhan. Nah, contoh yang diberikan, kita bisa melihat slide selanjutnya, mengenai rancangan. Ya, beberapa kita mungkin ada yang bisa membuat pakaian gitu ya, menjahit pakaian. Nah, rancangan ini tentu berbeda-beda. Rancangan untuk gaun pesta tentu berbeda dengan rancangan pakaian untuk jas gitu ya. Jadi si perancang sudah mengetahui akan membuat gaun pesta dan dia menyesuaikan rancangan itu adalah rancangan yang akan dipakai untuk gaun pesta. Tidak mungkin rancangan jas akan ditujukan untuk membuat gaun pesta. Jadi masing-masing sudah dipola sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Allah. Di dalam gambar ini kalau kita melihat, kita memiliki pikiran yang dikaruniai, begitu ya. Lalu kita juga diberi hati untuk Tuhan. Kita diberi tangan untuk bekerja dan kaki untuk berlari atau berjalan. Nah, di dalam kotak kecil warna biru itu adalah Roma 12 ayat 6. Saya bacakan saja. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita, dan seterusnya di dalam Roma 12 ayat 6-8. Arsiteknya atau perancangnya adalah Tuhan. Dan kita ini adalah berada dalam gambar Tuhan dengan panggilan dan tujuan Tuhan. Bruce Bagby mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dan merancang kita dengan suatu maksud tertentu. Perhatian kita akan melekat pada suatu hal lebih dari yang lain. Kita telah diberi keterbebanan tertentu, kita telah diberi karunia rohani yang memampukan kita menyelesaikan tugas pelayanan kita. Kita juga memiliki gaya kepribadian tertentu dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan dunia sekitar. Nah, klausula ini dituliskan di dalam buku Apa yang Anda Lakukan yang Terbaik dalam Tubuh Kristus. Nah, Bruce Bagby juga membantu kita dengan membuat suatu pertanyaan agar kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang banyak itu. Nah, dengan memilih, kita ini memiliki keterbebanan di mana. Lalu kita memiliki kemampuan sebagai apa? Dan bagaimana dengan kepribadian kita? Sedangkan Eric Ries membuatkan kita panduan gitu ya, dengan kata shape, dari S-nya spiritual gift, karunia rohani kita apa begitu, heart passion, gairah hati atau hati kita yang bergairah di dalam pelayanan. Lalu kemampuan kita, abilities kita apa gitu ya. Lalu personality, styles, gaya kepribadian kita seperti apa. Dan kemudian adalah experience atau pengalaman kita bagaimana. Nah, di dalam profil pelayanan ini kita juga akan melihat pentingnya tentang keterbebanan. Yang pertama adalah supaya Tuhan itu dimuliakan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita agar kita hidup di dalamnya dan melaluinya Tuhan dimuliakan. Boleh dibantu dibaca 1 Korintus 6 ayat 20 dan sekaligus 2 Korintus 5 ayat 15. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Niko. Satu Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Dunia ini menawarkan banyak pilihan tujuan yang bisa dikejar. Sebagai orang yang telah ditebus, ketika menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak memiliki hak untuk mengambil talenta kita sendiri, mengambil kemampuan kita sendiri, pengalaman, kesempatan, serta pendidikan kita sendiri, dan kemudian menuju ke hal-hal yang sesuka kita. Kita kehilangan hak itu ketika kita sudah menyerahkannya di bawah salib Kristus. Nah, dari ayat ini dan juga dari pernyataan ini boleh dikatakan untuk kita orang-orang yang telah percaya dan lahir baru, hidup itu bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dalam keseluruhan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya minta dibantu oleh Ibu Retno untuk membaca Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ini juga perlu kita jadikan teladan atau kita teladani dalam kehidupan kita, mempermuliakan nama Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Walaupun memang mungkin terasa sulit apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, tetapi dengan meneladani Tuhan Yesus ketika dia mampu dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan sampai akhir pada apa yang dipercayakan kepada kita, maka kita sudah berarti mengikuti jalan Tuhan dan menyelesaikan apa yang menjadi keterbebanan kita. Lalu berikutnya tentang pentingnya profil pelayanan keterbebanan ini adalah yang kedua, pekerjaan pelayanan itu dibangun. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita agar kita memenuhi kontribusi unik kita bagi tubuh Kristus dan bagi dunia. Sehingga melaluinya pelayanan menjadi terfokus dan efektif. Ya disadari atau tidak, kadang-kadang kita terlalu banyak terlibat di dalam pelayanan sehingga kita menjadi kurang fokus dan kurang efektif. Ya bisa jadi karena sedikitnya SDM dan banyaknya ladang yang diberikan, maka itu membuat kita menjadi banyak pelayanan tetapi menjadi kurang terfokus begitu ya. Jerry White mengatakan seperti ini. Hal yang menghancurkan visi adalah mengerjakan hal yang baik lebih daripada hal yang terbaik. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik dalam pelayanan dan kita kerjakan semuanya, tetapi kita belum menemukan atau ada satu hal yang terbaik yang tidak kita kerjakan. Hal yang mempertahankan visi adalah tidak mengerjakan terlalu banyak hal. Berikutnya, yang ketiga adalah pekerjaan pelayanan dipenuhkan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita agar kita menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat dengan alasan yang tepat. Sehingga melaluinya kita melayani dengan antusiasme dan ketekunan. Nah, seorang penulis buku, juga seorang pendeta yang bernama Richard Nelson Bowles mengatakan seperti ini. Ketika kita melihat seseorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, ia bersukacita dengan pekerjaannya. Ia bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu ia kontribusikan pada dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita maupun di dalam pelayanan kita. Apakah kita merasa bersukacita, merasa bergairah, merasa bersemangat, atau sebaliknya? Karena sukacita kita, semangat kita, gairah kita di dalam pelayanan itu akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi sekitar kita. Bras Babi juga mengatakan seperti ini. Saya pakai bahasa Indonesianya. Kita bukan orang yang salah, kita mungkin orang yang tepat, tapi di posisi yang salah, sehingga tidak efektif. Terkait dengan hal tersebut, profil keterbebanan di dalam pelayanan, kita perlu mengerti, mengenali diri kita sendiri dalam hal terkait pada rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Lalu kita mengenali diri kita sendiri untuk mengikuti rancangan tersebut. Kemudian menyelidiki kebutuhan di ladang Tuhan. Kita kan tahu bahwa ladang Tuhan itu luas, pelayanan itu banyak, tetapi
apa yang menjadi kebutuhan utama, itu yang perlu kita lihat. Kemudian kita melakukan pelayanan atau pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tersebut. Nah, mengenali profil pelayanan ini merupakan suatu proses perjalanan penemuan. Memang bukan satu hal yang mudah untuk menemukan keterbebanan kita di dalam pelayanan tertentu. Semuanya masih memerlukan proses, dan mungkin sekarang kita juga masih berada dalam proses untuk menemukan keterbebanan kita. Saya mau minta tolong Pak Anton untuk membaca Filipi 2 ayat 13, termasuk yang versi Today English Version-nya sekalian ya Pak Anton. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Ya. Philippians 2:13 ya. Ya, Today English Version mengatakan Tuhan selalu bekerja di dalam kamu untuk membuat kamu bersedia dan mampu untuk taat pada tujuannya. Jadi boleh dikatakan semuanya itu bersumber pada Tuhan. Tuhan yang mengerjakan dan menaruhkan di dalam hati kita tentang keterbebanan tersebut, dan Tuhan juga yang membuat kita taat untuk menyelesaikannya sampai akhir. Keterbebanan menunjukkan kepada siapa atau bidang apa kita perlu melayani. Keterbebanan merupakan gerakan hati mendalam dan terus-menerus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain atau kelompok tertentu atau bidang pelayanan atau permasalahan tertentu. Keterbebanan seringkali dinyatakan sebagai hasrat hati, gairah, impian, visi, atau panggilan yang terus menggerakkan kita untuk memberi perhatian dan mengambil suatu tindakan. Bapak Ibu pernah tidak mengalami misalnya kita ditaruhkan suatu beban pelayanan oleh Tuhan tentang sesuatu hal, dan kita itu begitu memikirkan pelayanan tersebut terus-menerus sampai istilahnya waktu kita itu seolah-olah kita habiskan untuk memikirkan itu. Satu contoh yang pernah saya alami adalah ketika saya berada di daerah, di tempat saya, di gereja GKMI Cipulo itu punya pos yang tempatnya itu sangat jauh gitu ya. Di sana kan anak-anak sekolah negeri itu tidak mendapatkan pendidikan agama. Sedangkan kalau semester atau catur wulan itu mereka mengerjakan soal agama. Sedangkan anak-anak ini bukanlah anak-anak yang lahir Kristen lalu sekolah minggu dari kecil, itu bukan, karena itu pos perintisan baru gitu ya. Lalu Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu ini dengan pelajaran khusus, yaitu pelajaran agama Kristen dari kelas 4 sampai kelas 6. Karena lokasinya itu sangat jauh dan saya tidak punya kendaraan, saya selalu memikirkan bagaimana caranya saya bisa sampai tempat tersebut. Jadi saya itu nunut-nunut gitu ya. Nah kemudian kalau musim hujan, untuk menuju ke tempat tersebut dari jalan raya itu jalan kaki masuk ke dalam gerejanya itu berlumpur gitu ya, sampai istilahnya kakinya itu ambles gitu. Nah, tetapi itu saya lakukan dengan hasrat yang penuh gairah, sukacita mengajar mereka begitu sampai selesai. Nah, pernahkah kita merasakan hal seperti itu? Nah, itulah yang satu contoh kecil yang dinamakan keterbebanan. Bill Hybels mengatakan seperti ini, suatu aspek apakah dari dunia yang telah rusak ini yang ketika kita melihatnya, kita menyentuhnya atau dekat dengannya,
kita merasa tidak tahan lagi. Kita ingin melakukan sesuatu. Kenyataan apa yang begitu mengganggu kita dan mendorong kita untuk mengungkapkan hal itu dan bertindak, berbuat sesuatu, berkontribusi terhadap hal tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketidakpuasan kudus ini di dalam buku yang ditulis oleh Bill Hybels tersebut. Kita mungkin mendengar Allah berkata, sekarang kamu tahu apa yang aku rasakan, seperti itu ya. Saya bayangkan seperti ketika Tuhan prihatin dengan kondisi Niniwe ya. Dia begitu sangat terbeban untuk menyelamatkan Niniwe sehingga mengutus Yunus. Nah, itu beban seperti itu bukan hanya beban kita, tetapi Tuhan juga terbeban dengan hal tersebut. Andy Stanley mengatakan, visi selalu dicapai dengan emosi yang kuat. Emosi yang dimaksud di sini bukan emosi marah, itu bukan ya, tetapi adalah suatu gairah yang menggebu-gebu gitu ya. Semakin jelas visinya, semakin kuat pula emosi yang mengikutinya. Visi tidak dihasilkan dari menjalankan kewajiban, tetapi menjalankan sesuai dengan gairah kita. Bukan perintah ya. Kadang-kadang kita mengatakan demikian, ya memang udah wajibnya seperti itu, ya memang sudah tugasnya seperti itu. Tidak, tetapi kita sungguh-sungguh memiliki hati terhadap pekerjaan Tuhan tersebut dan kita melakukannya dengan bergairah. Ada banyak hal yang terkait dengan pelayanan yang membuat kita terbeban. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menolong, yang akan mengungkapkan keterbebanan kita terhadap sesuatu yang membuat kita paling terbeban seperti ini. Boleh minta tolong slide sebelumnya, Pak? Oh, hilang ya. Pertimbangkanlah jawaban terhadap tiap-tiap pertanyaan disertai dengan doa. Semua pertanyaan adalah tentang bidang-bidang keterbebanan yang berkaitan dengan panggilan hidup. Jawablah dengan mempertimbangkan seolah-olah tidak ada hambatan untuk memenuhi hasrat hati kita. Jangan pikirkan apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dalam pikiran kita mengatakan, mudahlah, pasti bisa, seperti itu. Lalu hal yang berikut adalah kita boleh bertanya dengan menggunakan role model. Kira-kira kita ambil 5 orang yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam panggilan hidup yang dijalani. Dalam kehidupan kita, pasti kita punya tokoh-tokoh tertentu yang menginspirasi, khususnya di dalam pelayanan. Nah, kenapa diambil 5? Ini bukan orangnya ya, tetapi aspek-aspek yang dimiliki orang tersebut di dalam pelayanan. Ya, bisa jadi kurang dari 5, tetapi setidak-tidaknya lebih dari 2 atau 3. Jadi bisa menggabungkan hal-hal positif yang ada pada orang tersebut supaya aspek yang menjadi pelayanan kita itu utuh. Misalnya saya mengidolakan, anggap sajalah ya, dalam pelayanan itu seperti Pak Dhani gitu ya, yang menggebu-gebu, yang luar biasa dalam pekabaran Injil. Tetapi saya juga mengidolakan juga seperti Pak Parwadi yang begitu mengayomi, yang begitu mendengar seperti itu. Dan mungkin ada orang-orang lagi yang akan menjadi inspirasi bagi saya. Dan orang-orang tersebut, sisi-sisi positifnya kita gabungkan sehingga kita memiliki konsep seperti itu ya, kalau saya melakukan sesuatu kira-kira. Nah, bisa jadi orang tersebut masih hidup, bisa jadi sudah nggak ada di dunia ini, bisa jadi juga tokoh-tokoh dunia, atau bahkan tokoh-tokoh fiktif. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa membuat kita melihat keterbebanan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan bidang apa yang kita kerjakan dengan perasaan yang penuh arti, dengan penuh semangat dan kecintaan, meskipun
tidak ada orang yang mendorong kita melakukan hal itu. Meskipun tidak ada orang yang memeriksa atau menilai atau melihat, dan bahkan meskipun tidak ada seorang pun yang memuji, tapi kita melakukannya dengan penuh rasa cinta terhadap pelayanan yang kita ambil tersebut. Lalu bidang apa yang akan dikatakan oleh teman-teman dekat kita sebagai hal yang sangat menarik dan menggairahkan hati kita? Nah, percakapan tentang bidang apa yang dapat membuat kita terus bersemangat sampai lupa waktu. Ya, misalnya kita mempercakapkan tentang satu bidang, misalnya bidang pendidikan, begitu ya, pendidikan anak ataukah pendidikan anak, pelayanan anak muda, kita antusias sekali. Dan ketika kita mempercakapkan hal tersebut, seolah-olah hati kita, pikiran kita tuh benar-benar ada di sana, sampai kita lupa waktu. Loh, tahu-tahu kok sudah jam 10 malam. Gitu ya. Nah, sampai orang lain itu menilai kita, melihat kita bahwa, oh ternyata si A ini memiliki beban atau pikiran pelayanan tersebut. Nah, itu kita sudah sedikit demi sedikit mulai menemukannya. Nah, jika pada akhir kehidupan kita dapat melihat flashback ya, melihat kembali ke belakang, apa sajakah yang membuat hati kita itu penuh sukacita karena kita telah melakukan sesuatu di dalamnya. Ya, tidak harus menunggu sampai akhir kehidupan. Seandainya di kehidupan kita yang sekarang ini, di usia kita yang sekarang ini, terus kita melihat ke belakang gitu ya, dalam pelayanan kita, apakah ada spot-spot pelayanan kita itu yang membuat kita sukacita, kita merasa puas karena kita berhasil dalam pelayanan tersebut. Nah, tentu yang bisa menjawab adalah masing-masing kita sendiri. Lalu kerusakan apa atau hal-hal yang tidak baik apa yang kita merasa rindu untuk ikut memperbaikinya. Dan kebaikan apa yang kita juga rindu untuk lebih banyak kita ikut terlibat melakukannya. Jadi kira-kira hal-hal apa yang bisa kita itu banyak berkontribusi di dalamnya. Nah, apakah yang akan kita pilih untuk dilakukan dengan segenap hati? Jika kita tahu bahwa hal tersebut pasti akan terwujud. Nah, ini Robert Schuller ini membuat satu pertanyaan. Apa yang akan Anda coba lakukan jika Anda tahu Anda tidak akan atau tidak bisa gagal? Satu contoh nih misalnya. Kita memiliki suatu pelayanan tertentu. Kita yakin betul bahwa saya pasti bisa. Saya tidak akan gagal. Karena kita sudah diberi fasilitas-fasilitas tertentu. Tentu apa yang kita lakukan? Kita akan mengerjakannya dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, begitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ungkapkan, maka kita mencoba membaca ulang atau mengingat-ingat pertanyaan tadi. Lalu ketika kita menggali kisah hidup kita dalam spot-spot yang tadi saya maksudkan, kita akan berangsur-angsur merasakan munculnya suatu tema. Nah, tema yang dimaksud di sini adalah topik khusus dalam hal pelayanan kita. Nah, tema merupakan suatu alasan atau gagasan utama yang terus berulang dalam kisah hidup kita. Kita pernah main ini ya, gambar ini menghubungkan titik-titik. Nah, setelah titik-titik itu terhubung, akan jadi satu gambar yang jelas. Ketika titik-titik itu belum terhubung, kita belum memiliki gambaran yang jelas tentang keterbebanan kita dalam pelayanan. Amatilah kata, frase, atau konsep-konsep yang berulang-ulang dan perhatikan bagaimana hal itu akan menghubungkan sesuatu yang kompleks dalam kisah hidup kita dan menjadi satu
kesatuan yang utuh. Dan B. Alexander mengatakan seperti ini. Panggilan hidup kita selalu berkaitan dengan siapa yang akan kita layani atau population. Misalnya, contohnya kita mau melayani di bidang anak-anak. Sedangkan anak-anak itu kan banyak ya, range usianya panjang gitu. Jadi kita bisa memilih range usia berapa sampai berapa. Lalu di mana saya akan melayani? P yang kedua adalah place. Mungkin kita terbeban pada suku-suku tertentu dan itu selalu menjadi pikiran kita. Mungkin kita kepikiran suku Sunda seperti itu terus ya. Lalu P yang kedua adalah problem, permasalahan. Di komunitas dan tempat tersebut, di bagian mana yang saya bisa hadapi atau atasi. Dan P yang berikutnya adalah apa sasaran yang akan saya gunakan untuk mengatasi masalah tersebut dalam bidang-bidang apa. Nah, ini adalah 4 P-nya. Bisa jadi kita berada hanya pada 1 P atau 2 P, tidak harus 4-4-nya. Temukan tema atau topik yang menjadi pelayanan kita, populasi yang saya layani itu apa gitu ya, kemudian di mana, lalu problem yang dihadapi seperti apa, lalu prosesnya bagaimana. Nah, ini ada satu contoh orang yang sudah menemukan keterbebanannya. Nah, ini dicontohkan namanya itu Yulianto. Yulianto ini sudah memiliki keterbebanan terbesar. Dia terbeban terhadap anak-anak muda atau kaum muda. Tetapi kaum muda ini kan skopnya luas. Kaum muda yang dalam usia apa? Oh, dia pilih yang usia siswa atau mahasiswa. Nah, problem dari kaum muda, siswa dan mahasiswa ini kan banyak. Ada yang kebut-kebutan, ada yang narkoba, ada yang pergaulan bebas. Nah, dia punya fokus pada pemakai narkoba. Nah, si pemakai narkoba ini tentunya tidak hanya diri sendiri yang memakai, tetapi dia akan menimbulkan problem atau masalah di dalam keluarganya. Nah, ini yang menjadi concern si Yulianto ini. Dia mengambil satu keputusan keterbebanan untuk melayani kaum muda di kalangan siswa mahasiswa, khusus pada problematika pemakai narkoba, dan dia akan terjun dalam pelayanan tersebut untuk menjamah kaum muda yang tentu akan berkaitan dengan keluarga, permasalahan di dalam keluarga. Nah, demikian pula dengan pelayanan-pelayanan yang diperhadapkan kepada kita. Banyak sekali jenis-jenis pelayanan, dan kita bisa melihat dari yang baik, dan baik, kita melihat yang terbaik untuk kita, sesuai dengan keterbebanan kita. Jikalau kita mengambil sesuatu yang menjadi keterbebanan kita, maka kita akan bisa melakukannya dengan fokus dan dengan efektif. Nah, di sini adalah tolok ukur tentang profil keterbebanan. Ada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang keterbebanan itu berbeda-beda. Ada yang tidak jelas. Dari sekian banyak pekerjaan pelayanan, orang itu nggak jelas sama sekali ya. Apa sih pelayanan itu begitu? Ada yang sudah jelas tetapi belum begitu jelas. Ada yang ya sudah agak jelas lah gambaran kira-kira saya mau terbeban di mana. Lalu kemudian ada yang memang sudah sangat jelas, seperti contohnya Yulianto tadi. Nah,
beda-beda. Kita tidak bisa memperbandingkan satu orang dengan yang lainnya. Karena seperti tadi dikatakan bahwa semua itu memerlukan proses. Menemukan profil keterbebanan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Seiring dengan kita memikirkannya, mendoakannya, dan memperoleh lebih banyak pengalaman pelayanan, maka keterbebanan kita akan menjadi semakin jelas. Saya yakin kita semuanya ini sudah terlibat dalam banyak pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Sebetulnya di dalam sekian banyak pelayanan yang saya ambil atau yang saya lakukan, kita ini memiliki keterbebanan yang paling besar di mana? Sehingga kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, memikirkannya, dan memberikan hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ayat penutup diulangi seperti yang tadi ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Tuhan selalu bekerja di dalam kamu untuk membuat kamu bersedia dan mampu untuk taat pada tujuannya. Nah, itulah profil tentang keterbebanan yang disampaikan pada malam hari ini. Masih ada banyak sisa waktu, mungkin ada Bapak Ibu yang akan sharing tentang keterbebanan pelayanan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Saya serahkan Pak Anton untuk memandunya. Terima kasih Mbak Dwi yang sudah menyampaikan pemaparan tentang berdua profil keterbebanan gitu ya. Kalau kita dengarkan tadi ada pertanyaan yang menggelitik, yang menarik gitu ya. Apa saja yang membuat kita itu merasa ada gairah untuk melayani melalui talenta yang kita miliki tadi ya. Apa yang membuat kita rindu untuk memperbaiki maupun selalu melayani. Seperti halnya Samuel waktu diundang oleh Tuhan ya sampai dengan akhir hayatnya, demikian juga Paulus dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa setiap kita pasti punya kerinduan yang sama untuk melayani. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menyampaikan sharing gitu ya, barangkali yang bisa saling memperkuat dengan proses tadi. Proses tadi kan proses yang berlanjut ya, tidak hanya satu kali kejadian, tapi terus-menerus yang membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Silakan, ada yang merasa terbeban untuk menyampaikan sharingnya. Di antara kegiatan kita pada saat saya gitu ya, saya ingin menyampaikan sharing gitu ya. Kalau tadi Mbak Dwi cerita pada saat tinggal di Sekulo dulu ya, punya keinginan untuk mendukung teman-teman yang ingin belajar tentang Alkitab ya, untuk memenuhi kegiatan sekolah gitu ya. Dan secara pribadi sebetulnya saya pun juga punya kerinduan yang sama gitu ya. Saya secara pribadi melayani sekolah minggu itu waktu SMP gitu ya. Waktu SMP itu kan sebetulnya masih usia juga diajar gitu. Tapi pada saat saya belajar, saya pun juga ingin mengajarkan apa yang telah saya pelajari gitu. Tentang bagaimana
bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelayanan di sekolah minggu, melalui pelayanan di pemuda, dan lain sebagainya. Dan saya senantiasa rindu untuk melayani Tuhan karena saya merasa bahwa Tuhan sudah memanggil dalam kehidupan saya, dari kehidupan saya yang akan menjadi sia-sia dalam kehidupan ini karena tidak punya tujuan gitu ya. Di dalam Tuhan Yesus saya mempunyai tujuan karena saya rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan gitu. Dan saya pun juga berharap Bapak Ibu semuanya punya panggilan yang sama gitu ya. Seperti halnya Samuel yang diserahkan untuk melayani Tuhan sejak masa anak-anak, masa kanak-kanak, hingga sampai dengan masa tuanya gitu ya. Dan itulah yang mungkin barangkali bisa menjadi dorongan bagi Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang kita miliki gitu ya. Karena kita punya talenta, punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Karena pengalaman hidup saya tentunya berbeda dari Bu Hendra ya, kemudian juga dari Pak Thomas maupun juga Pak Alep gitu ya, Pak Dani, Bu Dani, dan lain sebagainya. Kita unik sesuai dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda itu. Nah silakan Bapak Ibu menyampaikan sharing ataupun juga tanggapan, pertanyaan kepada Mbak Dwi maupun juga kepada kita semuanya untuk dapat kita bahas. Nah, barangkali juga mengusulkan sesuatu sebagai tindak lanjut dari apa yang telah kita pelajari bersama pada malam hari ini. Ada? Kalau tidak ada, sepertinya Bapak Ibu siap untuk dipakai ya dengan tugas gereja masing-masing ya. Nah, Mbak Dwi mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang dimaksud dengan terus berlanjut seperti apa gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah melalui proses belajar ataukah proses bagaimana gitu ya. Mungkin Mbak Dwi bisa menjelaskan supaya lebih memancing Bapak Ibu yang lain untuk berlanjut, untuk berproses dalam profil keterbebanan ini. Baik. Nah, untuk menemukan proses itu bisa macam-macam, Kak, Pak. Seperti tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Apakah saya, ini kan namanya kan pelayanan kan banyak. Sebetulnya saya itu bebannya itu di mana begitu ya. Itu tuh bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya contohkan Ibu Hendra ya, Ibu Hendra, karena saya nggak bisa melihat ini, pokoknya sebut nama gitu ya. Setiap Bu Hendra cerita itu, dia menceritakan tentang kerinduan untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi walaupun dia itu jualan, Bu Hendra itu jualan, dia selalu menanyakan orang tersebut apakah sudah ke gereja. Nah kalau belum ke gereja, Bu Hendra tuh sering ajak-ajak gitu ya. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa oh ternyata orang ini punya beban kerinduan untuk membawa orang kepada Tuhan. Nah proses ini juga bisa kita lihat dari percakapan kita sehari-hari dengan teman-teman kita. Kita merasa lebih antusias ketika kita berbicara tentang apa, begitu ya. Jadi yang saya tahu untuk diri saya sendiri ketika diajak bicara tentang anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, itu saya tuh begitu antusias banget. Jadi dari situ kita bisa melihat diri kita sendiri bahwa oh ternyata saya antusiasnya di sini. Tetapi itu kan tidak langsung ketemu seperti itu. Jadi memang harus
dilihat terus dalam percakapan sehari-hari dan bahkan juga di dalam doa, Pak. Apakah benar Tuhan itu tuntun saya memiliki keterbebanan di situ, seperti itu. Mungkin Pak Edi bisa menambahkan. Ya, Pak Edi ingin menambahkan? Iya, saya tidak menambahkan, itu udah bagus semua. Tapi saya juga mungkin mengatakan bahwa keterbebanan ini sangat penting bagi setiap kita. Tadi sasarannya kan jadi semakin jelas. Kita itu di mana, kita itu siapa, kita mau kemana, semua itu jelas. Kayak contoh misalnya gereja. Gereja itu kita udah nyusun 9 tahun. Buat apa? Karena kita ngerti fokusnya kemana. Nah, sebagai bagian, kalau saya menempatkan diri saya sebagai gembala, jemaat, saya juga punya keterbebanan sendiri. Tetapi kan saya tidak boleh menempatkan keterbebanan saya itu sebagai keterbebanan gereja. Tidak bisa. Jadi sesuai dengan komunitas gereja itu mau mengarah kemana. Nah, apa yang jadi keterbebanan saya? Saya mungkin fokus hanya di 1 atau 2 bagian. Gereja kan banyak pelayanan. Nah, disinilah kita pentingnya ada fokus pada profil keterbebanan ini. Supaya jemaat-jemaat kita semua bisa mengisi bagian-bagian yang melengkapi sebagai satu bagian tubuh Kristus. Jadi saya beban di sini, ada rekan-rekan yang lain beban di sana, terus sana lagi atau mana. Akhirnya ini menjadi gereja satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, inilah pentingnya. Maka kita juga sempat dikasih tes juga waktu itu juga kan. Kita ada di mana, terus gereja kita mau kemana, gereja kita seperti apa. Nah, itulah profil keterbebanan. Saya percaya setiap kita Tuhan taruh minimal satu keterbebanan yang secara serius kita gumuli. Entah itu apa. Bukan untuk kita memisahkan dari gereja. Nah, yang kalau kita ada fokus benar-benar pada satu keterbebanan, gereja saya tidak mewadahi. Nah, itulah akhirnya yang muncul adalah kita justru lepas dari gereja. Tapi seharusnya yang ideal tidak demikian. Kita punya keterbebanan, ayo kita sama-sama melengkapi. Apakah orang-orang yang bekerja, kita main di luar gereja, apakah itu artinya gereja tidak mendukung? Enggak juga. Tetapi kita ada dalam satu ikatan sama, kita bergereja, ada juga dengan para church gitu ya, para church itu juga gereja mensupport di sana, nggak bisa sendirian. Nah, itulah artinya mari kita temukan profil keterbebanan kita. Materi ini sangat bagus yang disampaikan oleh Mbak Dwi untuk kita lengkapi dan kita renungkan. Kalau kita sudah menemukan, bagus. Tapi kalau kita belum menemukan, ayo kita belajar menemukan. Ya, itu melengkapi aja dari apa yang menjadi pemikiran saya. Tadi materi sudah sangat bagus. Ya, begitu, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dwi maupun Pak Edi tadi, bahwa kita harus menemukan profil kita seperti apa. Kita memiliki panggilan, memiliki beban untuk melayani seperti apa gitu ya. Nah, ini merupakan proses yang berlanjut gitu ya, atau sustainable gitu ya, yang terus-menerus yang harus kita temukan seiring dengan perjalanan hidup kita dalam memikirkan, mendoakan. Tadi Mbak Dwi sudah menyampaikan ya, memikirkan, mendoakan, juga lebih banyak pengalaman pelayanan, maka kita akan semakin lama semakin jelas gitu di dalam mengerjakan pelayanan kita masing-masing gitu ya. Karena Tuhan akan memakai kita sebagaimana kita merasa terbeban dalam pelayanan kita masing-masing. Demikian pelajaran ataupun juga pengetahuan ya yang bisa kita peroleh bersama melalui pelayanan Mbak Dwi pada malam hari ini tentang profil keterbebanan. Dan kita berharap bahwa setiap kita memiliki panggilan untuk senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi visi Tuhan untuk kemuliaan kepala gereja kita. Dan untuk menutup kegiatan kita malam hari ini, kita minta kepada Pak Edi untuk menutup dalam doa. Silakan Pak Edi.
Iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini Engkau sungguh memberkati kami. Melalui Mbak Dwi, kami boleh disingkapkan akan betapa pentingnya keterbebanan atau panggilan pelayanan kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Kiranya Engkau yang terus menolong kami untuk kami berusaha sungguh-sungguh menemukan panggilan pelayanan kami. Setiap kami yang Kau ciptakan adalah satu kelengkapan daripada tubuh Kristus. Setiap kami berguna. Setiap kami punya rancangan khusus, punya rencana khusus yang Tuhan taruh dan inginkan dalam kehidupan kami. Dan juga bagi gambaran gereja secara luas. Seperti bagian daripada puzzle, kami adalah salah satu bagian. Kayak Tuhan menempatkan kami tidak terhilang begitu saja, tetapi menjadi bagian yang sempurna dari gambaran akan Tuhan yang ada di dunia ini, dan khususnya bagi gereja kami di GKI Pengharapan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memberkati untuk Mbak Dwi yang menyampaikan materi dengan baik. Kiranya Engkau terus memberkati pelayanannya, dan juga Engkau yang menyempurnakan segala yang menjadi profil keterbebanannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.